Solusi persoalan kompor gas Anda secara sederhana ada di channel ini. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya ada garapan kompor merek Blue Gas Electric Glacio, ya, yang mana kedua kompor ini dari baru sampai penggunaan ada kendala yang sangat fatal, yaitu komponen daripada pematik elektriknya tidak menyala, ya, sehingga kompor ini penggunaan harus menggunakan korek api, dan karena terlalu sulit dengan menggunakan korek api, akhirnya kompor ini tidak dipergunakan beberapa saat. Dan setelah kompor ini saya cek, ya, bagian daripada komponen-komponen pendukung untuk menghidupkan kompor merek Blue Gas Electric ini, ya, ternyata ada satu kendala yang sangat vital di dalam komponen kompor gas ini. Ya, ini saya buka daripada kuningan kompor gasnya. Saya cek, ya, kondisinya masih baru dan belum begitu lama dipergunakan, dan ternyata ada kabel pematik yang putus, ya. Nah, kabel pematik yang putus ini oleh konsumen saya disambung sendiri, ya, disambung dengan hanya menggunakan filling penyambungan tanpa jalur yang tepat, sehingga setelah disambung pun pematiknya tidak mau menyala, padahal baterainya sudah diganti dengan baterai yang baru, ya. Awal daripada matinya pematik elektrik ini adalah salah satu dari kabel sambungannya ada yang terlepas, ya. Kemungkinan besar karena kompor ini dibawa ataupun pada saat pemasangannya kurang dicek secara teliti, ya. Jadi ada kabel yang terlepas dari sambungannya, ya. Nah, ini nanti akan saya periksa bersama-sama, kita lihat untuk menyambungnya, ya. Jadi komponen kabel ini sangat penting sekali karena dia mengangkat daripada elektrik pematik kompor ini. Nah, ini salah satu sambungan kabel hitam ini, kemana lari sambungan ini sangat penting untuk kita ketahui, ya. Nah, biasanya kompor elektrik Blue Gas semacam ini menggunakan dua komponen elektriknya. Pertama untuk pematik, yang kedua untuk menghidupkan gas untuk disalurkan ke dalam tungku, ya. Nah, ini kabel yang hitam ini nanti akan saya posisikan di sambungan yang tepat, karena kalau asal kita menyambungnya tidak akan bisa hidup pematiknya. Ini saya coba menggunakan ground untuk salurannya, menggunakan bodi, ya. Ini bodi daripada kompor, ya, karena Blue Gas kompor elektrik ini pencetannya adalah sekaligus tombol on off-nya. Jadi knop kompor gas Blue Gas model semacam ini, knopnya sekaligus menggunakan tombol elektriknya, ya, sehingga begitu kita tekan on off-nya itu akan mengalirkan strom elektrik. Nah, kalau kita tidak hubungkan antara sambungan min dan plusnya, elektriknya tidak akan berfungsi. Ya, ini nanti akan saya periksa, coba akan saya dapatkan di bagian ragangan ataupun sambungan yang bisa menghidupkan elektriknya. Ya, kita coba ini, ya. Nah, nanti akan saya perkuat di mana kabel ini akan bisa lebih kuat menghidupkan pematik elektriknya. Nah, ini saya coba menggunakan tungkunya, menggunakan rangkaian panggerangan kompor ini, ternyata bisa hidup, ya, pematiknya bisa hidup. Dan nanti akan saya kencangkan, akan saya lebih eratkan lagi supaya nanti bisa normal kembali, ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk kompor model elektrik semacam ini memang sangat praktis untuk kita pergunakan. Akan tetapi sangat beresiko juga apabila kita tidak pernah mengecek daripada komponen elektriknya. Karena sekali mati, sekali tidak bisa hidup, biasanya kalau kompor blue gas model ini juga akan sulit dihidupkan, menggunakan korek pun juga sulit. Karena knob atau tombol daripada kompor ini berfungsi double sebagai on off penghidup elektrik, juga sebagai penghidup gas LPG-nya. Ini saya coba dengan hanya saya tempelkan di bodinya, pematik kompor ini menyetrum atau tidak, ya. Nah, ini nanti akan saya kencangkan atau akan saya cari yang selah-selah yang kira-kira kabel ini bisa membantu memperlancar hidupnya elektrik daripada kompor gas ini. Ini coba saya tempelkan, ya. Nah, ternyata hidup pematik elektriknya, ya. Percikannya hidup, apinya juga hidup, ya. Berarti satu sambungan kabel yang hitam tadi itu harus kita dapatkan di main body kompor ini, ya. Jadi berlaku sebagai switch main untuk tombol kompor ini, ya. Jadi nanti akan saya baut menggunakan ragangan daripada bodi kompor ini, supaya begitu kita tekan dia akan nempel, setrumnya akan hidup. Nah, begitu kita tekan, pematinya akan hidup, kompor gasnya akan hidup nyala dengan normal. Ya, ini ada dua pematik, ya, jadi tidak beda dengan kompor yang lainnya. Ya, ini fungsinya juga sama, menghidupkan dan memperkuat apinya supaya hidup normal. Ya. Jadi ini sudah bisa dipergunakan dengan sambungan yang tadi baru saya tempel. Blue Gas Electric Glasio ini sangat spesial kompor yang bisa kita pergunakan. Dari kaca atasnya dan tatakannya kuat. Kita lihat hasilnya. Ini sudah saya isolasi, ya, kabel yang sambungannya putus tadi merah supaya kencang, ya. Kemudian untuk yang tadi kabel hitam, yang hitam tadi sambungannya hitam ini akan saya masukkan, kemudian akan saya hidupkan menggunakan penguat baut. Ini saya coba menggunakan baut belakang juga bisa, akan tetapi groundnya lemah, ya, sehingga nanti akan saya ambil untuk saya dapatkan di sambungan yang betul-betul nantinya kuat untuk menarik setrum elektriknya. Ya, ini bodi-bodi ini bisa menghantarkan setrumnya sebenarnya. Nah, cuma nanti kita lihat untuk pengapiannya atau elektriknya, ya, ini hidup, semuanya sudah hidup, ya. Akan tetapi masih lemah sehingga kita perlu menggunakan ragangan ataupun bodi kompor yang kira-kira bisa lebih kuat menyetrumnya, ya. Ini hasilnya kompor bugas yang sudah diperbaiki elektriknya, hanya gara-gara sambungan kabelnya yang tidak tepat mati total dan sulit dipergunakan, ya. Nah, ini kompor gasnya sudah normal. Setelah kita periksa beberapa saat, kita sambung kembali kabelnya. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.